Assalamualaikum teman-teman. Kembali lagi di channel Sukses Muda Official. Sebelum kita lanjut di obrolan kita kali ini, jangan lupa klik like, komen, dan subscribe-nya ya. Serta nyalakan loncengnya supaya apabila ada video yang terbaru dari kami, kalian akan tahu. Terima kasih. Orang-orang kelas menengah sering menganggap 10 hal ini sebagai aset, padahal bukan. Halo semuanya, zaman sekarang di mana orang-orang terobsesi banget untuk punya barang-barang mahal dan ngejar status sosial, kaum middle class atau kelas menengah gampang banget terjebak dan menganggap beberapa hal ini sebagai aset dan investasi, padahal bukan. Nah, supaya nggak kejebak, bisa lebih aman dan stabil secara finansial, kita harus bisa ngebedain mana yang beneran aset dan mana yang cuma bikin kita berasa kaya doang. Oke, mari kita bahas hal-hal yang sering disalahartikan sebagai aset investasi oleh orang-orang dengan ekonomi kelas menengah. Nomor 1, punya mobil mewah. Coba bayangin, kalian ngelihat tetangga kalian lagi nyetir mobil mewah yang baru dia beli. Kalian akan mudah berasumsi kalau dia punya banyak duit, bener nggak? Belum tentu. Meskipun mobil mewah itu bisa jadi simbol kesuksesan dan kekayaan, kenyataannya mungkin jauh dari kata glamor. Di balik tampilannya yang mewah dan keren, mobil-mobil mahal tuh harganya tinggi, biaya perawatannya mahal, premi asuransinya lebih gede daripada mobil biasa, dan depresiasi atau penurunan nilainya tuh cepat. Apa yang awalnya kelihatan sebagai simbol kekayaan bisa dengan cepat berubah jadi beban finansial yang menghambat pertumbuhan dan stabilitas finansial jangka panjang kita. Jadi sebelum kalian tergoda pengen beli mobil mewah juga, coba pikir 2 kali tentang dampak buruk yang mungkin ditimbulkan setelah kalian beli mobil itu terhadap kesejahteraan finansial kalian. Nomor 2, beli rumah yang terlalu besar dan over budget. Punya rumah gede memang jadi impian banyak orang kelas menengah. Tapi berusaha ngedapatin rumah mewah yang bikin dompet kalian tipis dan menguras tabungan habis-habisan, sebenarnya bisa jadi mimpi buruk buat keuangan kalian loh. Saking pengennya punya rumah yang langit-langitnya tinggi dan halamannya luas, bisa-bisa kalian lupa sama realita di baliknya. Untuk beli rumah yang kalian pengenin itu ada cicilan kredit yang gede, ada pajak properti juga. Belum lagi biaya perbaikan atau renovasi yang terus ada dari waktu ke waktu. Yang mana kalau semuanya terlalu besar, lama-lama bikin kantong jadi nggak aman dan ngehambat kalian dalam menabung dan berinvestasi untuk masa depan kalian. Kalian harus ingat kalau rumah mestinya jadi tempat kalian berlindung yang memberikan kenyamanan dan keamanan, bukan jadi beban yang menguras keuangan dan menghambat perkembangan finansial kalian. Nomor 3, beli barang branded supaya kelihatan keren. Banyak nih masyarakat kelas menengah yang sering banget beranggapan kalau baju, tas, sepatu, aksesoris mahal itu semua adalah simbol kesuksesan dan kekayaan. Tapi kenyataannya, orang yang pakai baju-baju dan tas mahal belum tentu berarti mereka beneran kaya. Meskipun pakai barang mewah tuh bisa bikin kita happy dan bangga, barang-barang mahal itu nggak bantu kita buat dapetin kesejahteraan finansial jangka panjang. Daripada pakai uang yang susah payah kalian hasilin buat beli barang-barang bermerek, mending kalian fokus bangun tabungan dan investasi di aset yang nilainya narik seiring berjalannya waktu. Toh yang beneran penting itu pertumbuhan nilai kekayaan kita dalam jangka panjang kan? Bukan label brand-brand di baju kita. Nomor 4, suka upgrade gadget dan barang elektronik lain. Teknologi emang bikin hidup kita jadi lebih canggih, tapi terobsesi untuk selalu punya barang-barang yang up to date bisa bikin kita terjebak dalam siklus upgrade yang nggak ada habis-habisnya. Harga barang-barang elektronik, gadget itu kan semuanya cepet banget turun ya, terutama handphone. Jadi daripada ganti handphone setiap kali model baru keluar, yang selalu ada kayaknya tiap 2 minggu sekali deh. Lebih baik tunggu sampai handphone kalian benar-benar udah parah dan nggak praktis lagi buat dipakai. Nomor 5, liburan demi punya banyak kenangan. Jalan-jalan seru, tempat-tempat indah dan estetik, hotel mewah, dan experience jalan-jalan yang seru. Itu semua bucket list liburan yang sering banget jadi impian orang-orang, termasuk masyarakat kelas menengah. Walaupun sesekali pergi jalan-jalan tuh penting juga buat nge-refresh diri dan bersantai. Ngamurin duit buat liburan yang boros bisa jadi jebakan finansial juga, karena ada biaya tiket pesawat atau kereta, penginapan, makanan enak, dan aktivitas rekreasi yang bisa nguras tabungan kalian, dan bahkan bikin kalian ngambil utang kalau kalian bayarnya pakai kartu kredit atau pay later. Ingat, kekayaan yang sebenarnya ada pada financial freedom alias kebebasan finansial dan ketenangan pikiran, bukan di konten liburan yang kalian upload di medsos dan bikin teman-teman kalian iri. Nomor 6, lebih milih nyewa daripada beli. Sekarang kita hidup di era di mana menyewa tuh udah jadi alternatif yang lebih disukai daripada membeli.
Kayak misalnya beli rumah atau tempat tinggal gitu. Karena udah semakin banyak orang yang ngerasa nyewa rumah lebih hemat dibanding punya rumah sendiri. Tapi yang harus kita sadari adalah, sewa seringkali bikin kita terjebak dalam siklus bayar-bayar terus yang gak berujung tanpa nambahin aset yang beneran kita pegang. Apalagi kalau kalian sewa rumah cuma buat kalian huni. Aset yang beneran itu maksudnya yang nilainya naik seiring berjalannya waktu dan bikin kita jadi makin kaya. Ya misalnya punya properti atau investasi di bisnis. Jadi, sebelum kalian mutusin buat sewa sesuatu, pikirin baik-baik dampak finansial jangka panjangnya dan pertimbangkan apakah sewa itu sesuai dengan tujuan kalian buat membangun kekayaan dan mencapai keamanan finansial di masa depan. Nomor 7, ngikutin gaya hidup orang-orang di sekitar kalian. Salah satu ilusi terbesar tentang kekayaan adalah bahwa orang kaya dianggap harus ngikutin arus sosial, nyimbangin gaya hidup dan apapun yang orang lain punya. Nah, demi mengejar status sosial dan validasi dari orang lain, orang kelas menengah seringkali terperangkap dalam keinginan untuk punya materi, bahkan gak jarang sampai ngorbanin kesehatan finansial mereka sendiri. Daripada ngikutin penilaian dan ekspektasi orang lain terhadap kalian, mending fokus aja sama tujuan keuangan kalian. Kembangin habit spending atau pengeluaran yang sehat, dan utamain bangun pondasi keuangan yang kuat bagi kalian untuk jangka panjang. Pondasi keuangan itu apa aja? Manajemen cash flow dan utang, dana darurat, asuransi, investasi. Ntar kapan-kapan aku bahas di video lain ya. Nomor 8, ngoleksi perhiasan mahal. Banyak orang menganggap perhiasan mahal tuh termasuk investasi. Nilainya tahan lama dan kalau dipakai bikin kita tampil mewah. Tapi pada kenyataannya, nilai perhiasan tuh lebih didasarkan pada daya tarik estetikanya dan pembuatan perhiasan itu sendiri daripada potensi investasinya. Beda ya sama emas yang berupa logam mulia yang memang harganya naik seiring dengan inflasi. Jadi, daripada kalian pakai tabungan buat koleksi perhiasan, lebih baik kalian fokus ke investasi yang bisa kasih return yang lebih besar, kayak reksadana saham, obligasi, dan properti. Nomor 9, kuliah mahal-mahal. Banyak orang kelas menengah ngelihat bahwa ngejar gelar sarjana dan di kampus mahal, jurusan prestisius itu adalah jalan menuju kesuksesan finansial dan naikin kelas sosial. Iya, memang pendidikan adalah investasi paling fundamental yang harus kita utamain. Tapi kalau kalian masih nganggap, dengan lulus kuliah mahal-mahal otomatis ngejamin kemakmuran ekonomi kalian di masa depan, kalian salah. Karena makin kesini, biaya sekolah udah makin mahal. Belum lagi persaingan ketat di dunia kerja membuat orang-orang lulusan sarjana nggak gampang dapat kerja. Makanya penting banget untuk mempertimbangkan dengan matang soal potensi karir dari gelar yang akan diraih dibandingin sama biaya kuliah yang harus dikeluarin. Dimanapun kuliahnya, apapun jurusannya, asal itu sesuai dengan interest kalian dan kalian juga udah prepare, ketika kalian atau anak kalian lulus kuliah nanti, kira-kira bidang pekerjaan apa aja ya yang prospek kerja dan income-nya bagus. Atau bisa juga cari alternatif pendidikan lain kayak pelatihan yang ngasih keterampilan-keterampilan spesifik sesuai dengan industri-industri yang lagi atau akan banyak dicari di masa depan. Nomor 10, ngumpulin barang-barang yang nggak punya nilai investasi. Aku mau cerita sedikit dari pengalaman pribadi ya, ini tentang ibuku sendiri. Walaupun keluarga kami lumayan berkecukupan secara ekonomi, ibu penampilannya biasa-biasa aja, sederhana. Bahkan baju, tas, sepatu, dan perhiasannya tuh nggak macem-macem. Sampai suatu hari aku sadar kalau ibu suka banget ngumpulin kontainer makanan merek Tupperware. Beliau punya macam-macam jenis, bentuk, ukuran, fungsi, dari yang buat tempat makan, tempat penyimpanan makanan, sampai botol minuman juga ada. Mungkin banyak ibu-ibu yang relate ya. Nah, sampai-sampai ibuku tuh beli lemari etalase khusus buat nyimpen koleksi Tupperware-nya. Sekarang aku udah hidup mandiri, nggak tinggal satu rumah lagi sama orang tua. Tapi yang ku ingat adalah etalase buat nyimpen Tupperware itu udah nggak muat saking banyaknya Tupperware yang dibeli. Dan dari yang aku perhatiin, Tupperware itu nggak semuanya kepake, meskipun di rumah lagi ada acara atau misalnya buat jadi tempat makanan hidangan lebaran gitu. Masih sisa banyak banget. Terus aku ingat, aku pernah sekali tanya ke ibu, kenapa sih punya Tupperware sampai sebanyak itu? Ibu cuma bilang karena dia suka dan suatu saat nanti mau diwarisin, dibagiin ke anak-anaknya. Well, jujur menurutku pribadi, ngoleksi barang kayak gitu malah justru menguras kantong banget dan gak bisa dijadiin aset investasi karena nilainya gak bertambah. Ingat, aset yang beneran tuh yang nilainya naik seiring berjalannya waktu, ngasilin income buat kita, atau jadi dasar pertumbuhan finansial jangka panjang kita. Oke, jadi gitu ya. Semoga kita semua, terutama yang termasuk masyarakat kelas menengah, bisa lebih fokus buat investasi ke aset-aset yang memang ngasilin cuan untuk jangka panjang. Thank you sudah nonton, jangan lupa klik tombol like dan subscribe, dan komen tips apalagi yang kamu butuhin seputar finansial. Jangan lupa kembali lagi ya di channel Sukses Muda Official. See you!